Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Barakah Kampung Kapling, bil khusus Pak Ketua DKM, para ustadz-ustadz dan semuanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa bangun pagi, sahur bagi yang sahur, tapi insyaallah semuanya sahur. Kemudian sholat subuh berjamaah adalah nikmat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan ngaji kita kemarin sampai di bab menjauhi hal-hal yang syubhat. Nah, sekarang bab istihbabul uzlah inda fasadin nas. Ini bab ke-69, anjuran untuk uzlah. Uzlah itu menyendiri, menyepi ketika terjadi kerusakan masyarakat yang parah. Wazaman, dan kerusakan zaman, amil khauf min fitnah fiddin, atau karena khawatir dia tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Wa wuqu'in fi haramin wa syubhat wa nahwiha, atau khawatir dia terjatuh kepada hal-hal yang dilarang. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat, fafirru ilallah. Fafirru, maka berlarilah kalian, ilallahi, menuju Allah. Inni lakum nadhirun mubin. Sungguhnya aku ini, inni lakum minhu nadhirun mubin, aku ini pemberi peringatan yang nyata yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian semua. Perintah Allah adalah fafirru, berlari menuju Allah. Kalau menuju Allah itu dengan berlari, bukan dengan santai. Apa makna ayat ini? Pelajaran di ayat ini adalah, yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjalankan agama Allah atau perintah Allah dengan baik. Kalau misalnya kita tinggal di satu wilayah yang itu sama sekali kita tidak bisa jadi baik, dia harus minggir, pindah gitu. Bisa menyepi. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda taqiyyal ghaniyal khafiyya, rawahu Muslim wa Ahmad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya, yang sembunyi. Hamba ini ya maksudnya manusia yang sudah mukallaf, sudah akil balik, dia menjalankan perintah Allah,
menjauhi larangannya, yang merasa cukup dengan yang ada, dan kemudian yang tidak banyak menunjukkan, tidak banyak tampil di hadapan manusia karena sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan fadl i'tizalin nas ma'a luzumi ta'atillah ta'ala, keutamaan i'tizal atau sembunyi atau menyepi dari keramaian karena fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya ini fokus ibadah dan taat pada Allah. Imma mutlaqan kama qala ba'dul ulama, baik uzlah di sini uzlah secara mutlak sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, wa imma inda khaufil fitnah, atau uzlah saat khawatir ada fitnah. Fitnah itu maksudnya dia tidak bisa menjalankan agama dengan baik. Minal ikhtilat bihim kama dzaba ilaihi Nawawi, dibanding kalau bergaul sama masyarakat dan malah dia enggak benar, maka sebaiknya dia uzlah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala rajulun, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berkata, seorang laki-laki bertanya, ayun nasi afdal ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama wahai Rasulullah? Qala, yaitu mukminun mujahidun, kata Nabi, seorang mukmin yang mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Sumaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qal rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasy-syi'abi ya'budu rabbah, seorang laki-laki yang nyepi di tengah hutan. Syi'bun minasy-syi'ab itu jalan di antara dua gunung, itu syab, maksudnya di pegunungan, menyepi di pegunungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini istihbab soal amma yahtaju ilaihi nas min umuriddin, dianjurkan berdasarkan hadis ini anjuran agar seorang itu bertanya bil khusus terkait dengan urusan agama. Kalau enggak ada sesuatu yang enggak paham, ditanyakan. Dan juga keutamaan jihad di jalan Allah baik dengan jiwa maupun harta. Kalau dengan jiwa sekarang belum ada, dengan hartanya berjihad. Pastikan hartanya digunakan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan i'tizal atau nyepi. Nyepi bukan seperti sebelah hari raya nyepi, bukan, maksudnya menyendiri jika tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kemaksiatan tatkala bercampur dengan masyarakat banyak. Tapi tentu tujuan utama dia menyepi itu dalam rangka ibadah kepada Allah atau menghindari gangguan masyarakat. Kalau misalnya dia ada di
diganggu ya menyepi sebagaimana dilakukan oleh Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua itu menepi bersembunyi karena dikejar-kejar oleh raja yang zalim untuk meninggalkan agamanya, sehingga kemudian dia harus bersembunyi sampai berapa tahun? 350. Ini Indonesia dijajah Belanda. 309 tahun. 300. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 itu. Tidur 309 tahun. Tapi itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Ini ada juga yang ditidurkan selama 100 tahun. Wakilah sebagian menyebut namanya Nabi Uzair, karena pas lewat satu kampung yang sudah pada hancur, kampung sepi gitu, bangunannya udah pada roboh, dia bertanya dalam hati gitu, emang bisa ya, gimana caranya Allah membangkitkan ini, orang udah pada mati semua. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan dia selama 100 tahun. Kemudian dibangunkan. Kemudian ditanya, kamu tidur berapa lama? Yaum abad, yang paling sehari apa? Ya mungkin sehari atau 2 hari lah kira-kira. Dia bilang gitu. Coba kamu perhatikan makanan perbekalan dia, suruh lihat gimana kondisinya. Masih utuh, masih enggak basi, makanannya tidak basi. Tapi coba kamu lihat keledaimu, karena sebelumnya naik keledai. Ternyata keledainya itu sudah tinggal tulang belulang. Makanannya masih enggak basi, tapi keledainya udah jadi tulang belulang. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Kemudian setelah itu Allah hidupkan kembali keledainya, yang aslinya tulang belulang itu kemudian ada dagingnya dan hidup kembali. Allah ingin menunjukkan bagaimana menghidupkan orang mati. Bagi Allah gampang untuk menghidupkan atau mematikan. Termasuk makanan itu harusnya lebih cepat basi dibanding yang lain, tapi makanannya masih utuh. Keledainya udah. Walinaj'alaka ayatin nas wanzur ila al-'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Setelah melihat itu semuanya, maka dia yakin bahwa innallaha 'ala kulli syai'in qadir, bahwasanya itu Allah Maha Kuasa terhadap segalanya. Dan Ashabul Kahfi juga tidur 309 tahun. Itu dia juga nggak nyadar kalau tidur selama itu, juga nggak nyadar, paling sehari 2 hari. Tapi begitu dia lapar, mereka lapar, kemudian minta salah satu untuk beli makanan. Begitu beli makanan pakai uang, penjualnya heran, ini uang tahun berapa? Uang tahun 300 tahun yang lalu. Bayangin kita di Indonesia aja uang 300 tahun yang lalu bentuknya kayak apa? Ini uang zaman apa? Kemudian cerita, ternyata raja yang ada di sana sudah berganti dengan raja yang soleh, yang baik gitu. Sehingga kemudian mereka keluar dari gua. Masyarakat muslimin, jadi pada prinsipnya ketika
seseorang itu tidak bisa menjalankan agamanya dengan baik atau khawatir terjadi fitnah, maka sebaiknya dia mengasingkan diri untuk fokus ibadah. Wa fi riwayah yattaqillah wa yad'un nas min syarri. Dalam riwayat yang lain yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dan meninggalkan manusia karena menghindari kejahatan mereka. Wa anhu, hadis berikutnya juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khairal malil muslim ghanamun yattabi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta muslim yang paling baik itu adalah kambing yang dibawa ke gunung-gunung di dataran tinggi, wa mawaqil qatar, dan tempat turunnya hujan, maksudnya di pegunungan kan suka hujan. Yafirru bidinihi minal fitan, semuanya itu dilakukan dalam rangka dia menghindari atau lari untuk menyelamatkan agamanya. Jadi kalau dia hidup di lingkungan yang mengkhawatirkan agamanya, maka dianjurkan untuk mengasingkan diri. Wafil hadis ikhbarun amma sayakun alaih hal muslimin min talawus makasibim bil maharim wal fitah babil ma'asyi alaihim. Hadis ini merupakan pemberitahuan dari Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti kaum muslimin itu kondisinya banyak polusi akhlak, masalah haram, yang halal dan haram ini sama aja, nggak diperhatikan. Bekerjanya itu terserah, halal haram dianggap sama aja, pintu maksiat terbuka di mana-mana, sehingga kemudian lari dari mereka itu lebih baik dibanding untuk menegakkan agama, itu lebih baik dibanding bersama mereka. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menemani kambing dan mencari penghasilan yang baik itu lebih baik selama kebaikan, yaitu selama dia bisa beribadah dengan baik, itu lebih baik. Intinya menyepi, menyendiri untuk menyelamatkan agama dia itu lebih baik dibanding dia tetap di tempatnya tapi kemudian terjatuh kepada banyak kemaksiatan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah, kata Nabi, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang nabi kecuali pasti dia menggembala kambing. Ini nabi itu semua adalah pengembala kambing. Ada yang mengembala kambing.
Enggak ada kambingnya di sini. Faqala ashabu wa anta, para sahabat bertanya, wa anta, apakah engkau juga mengembala kambing ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Kuntu ar'aha ala qarari li ahli Makkah. Dulu aku mengembala kambing milik penduduk Makkah untuk mendapatkan upah. Hadis ini menjelaskan tawadhu'ul anbiya fi istighalin bi absadil haraf, menunjukkan tawadhu'nya para nabi karena mereka bekerja dengan pekerjaan yang sederhana. At-targhib yaitu mengembala kambing, semua nabi itu mengembala kambing. Selain sebenarnya mengembala kambing itu sebuah pendidikan khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Yang pernah mengembala kambing tentu punya pengalaman. Kambing itu jalannya itu repot, nggak bisa tertib gitu. Kayak gerutu ke sana, tinggal ada temennya ke sana ya ke sana semua, ke kiri semua. Beda kalau sapi itu jalannya bisa urut tek gitu. Tapi kalau kambing gerombol semau-maunya gitu. Nah itu pendidikan untuk pemimpin itu. Insya Allah yang bisa mengembala kambing bisa memimpin menggembala manusia. Karena sebagian menyebut gembala tersesat ya. Memang agak ada kemiripannya. Ini tawadhu. Para nabi itu tawadhu, artinya kalau misalnya ada orang yang punya pekerjaan biasa, ya, biasa aja. Nabi juga pekerjaan biasa aja, bukan yang macam-macam. At-targhib bil kasbil halal wa in qalla. Anjuran untuk mencari penghasilan yang halal, bekerja dengan pekerjaan yang halal, walaupun itu hanya sedikit. Artinya walaupun hasilnya sedikit, yang penting halal. Syukur banyak. Fi ra'yil ghanam ta'hilun ala ri'ayatin nas wa husni mu'asyaratihim. Ini juga dijelaskan di dalam mengembala kambing itu merupakan persiapan untuk menggembala manusia, memimpin manusia dan bisa bermuasyarah, bisa berinteraksi dengan mereka dengan baik. Lima yatahammalul insan bi ra'yil ghanam min as-sabr 'alaiha wa sar 'ala musaliha wa tafil adha anha. Karena mengembala kambing itu belajar kesabaran, Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min khairi ma'asyin nasi lahum rajulun mumsiku ainada farasi fi sabilillah. Sebaik-baik, termasuk dari kebaikan penghidupan seseorang itu adalah seorang yang memegang pelana kuda di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatiru ala matnihi kullama sama hay'atan aw fas'atan, di mana dia meluncur di atas kudanya ketika dia mendengar suara panggilan berperang,
yang tiba-tiba, biasanya kan kalau mau perang itu ada trompet. Kalau zaman dulu, kalau pernah nonton film Mahabharata gitu, kalau mau perang itu ditrompetin dulu. Zaman dulu begitu aturan mainnya. Kalau perang itu siang hari, malam istirahat, besok perang lagi gitu. Kalau sekarang kan perang siang malam, nggak ada jam. Kalau dulu itu semacam kesepakatan bersama, jadi perang itu ya siang gitu. Begitu malam udah pada yang sakit-sakit diobatin, besok perang lagi. Sebaik-baik orang adalah orang yang diantara pekerjaan yang baik adalah seorang laki-laki yang memegang tali kuda di jalan Allah. Dia melesat di atas kuda, setiap mendengar panggilan perang, tara alaihi yabtagil qat wal mauta madannah. Dia bersiap untuk berperang, dan seakan-akan kematian itu dia udah yakin aja gitu, yakin mati. Aurajulun fi gunaimatin fi rasi sya'afatin min hadhi sya'af aw batni watin min hadhil awdiyah yuqimu shalah wa yu'ti zakah wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyal yaqin laisa minan nasi illa fi khair. Atau seseorang yang menggembala kambing di pegunungan atau di lembah sambil mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyembah Tuhannya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah itu dia dalam kebaikan. Hadis ini menunjukkan bayanu fadilatil jihad wal istidad lahu wa tarakkubi, keutamaan jihad dan menyiapkan diri untuk berjihad. Karena jihad itu butuh persiapan. At-takassubul halal fi ra'yil aghnam ba'idan 'anil nas idza kana dzalika la yafutu 'alaihi sholatan wa la haqqan min huquqin nas kaz-zakah. Bekerja dengan menggembala kambing jauh dari hiruk pikuk manusia itu adalah sebuah kebaikan jika tentu selama dia tetap menjalankan sholat dan tidak lupa menunaikan zakat jika sudah memenuhi syarat. Walaupun dia menggembala kambing tersembunyi, tapi kalau saatnya zakat ya dia tetap zakat. Kalau enggak ya dosa sama aja. Adam mukhalaqatin nasi illa bi khair wa sabr al-ba'd anil fitan hatta ya'til maut. Tidak berinteraksi dengan masyarakat kecuali dalam kebaikan dan sabar saat jauh dari masyarakat, dari hiruk pikuk keramaian sampai didatangi kematian. Jadi kalau hidup di tengah orang banyak, ya pastikan dia dalam kebaikan, atau kalau enggak ya dia menyingkir menyendiri dalam rangka menyelamatkan agamanya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kalau tadi anjuran untuk uzlah, menyendiri, tapi ada juga kemudian anjuran untuk tetap bersama manusia, berkumpul dengan masyarakat yang ada gitu. Babu fadlil ikhtilat bin nas wa huduri juma'ihim wa jama'ati. Ada juga perintah untuk atau anjuran berinteraksi dengan masyarakat, hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka, jamuan-jamuan mereka, menyaksikan kebaikan, majlis-majlis zikir bersama mereka, bisa menjenguk orang sakit. Ini keutamaan kalau hidup bersama, itu ada peluang juga berbuat baik.
Kalau menyendiri emang dia aman secara pribadi bisa aman, tapi kalau bermasyarakat walaupun ada peluang tidak baik, tapi peluang kebaikan juga banyak. Karena di sana kita bisa menjadi saksi-saksi kebaikan, hadir di majelis zikir, bisa menjenguk orang sakit, gitu. Atau menghadiri pemakaman jenazah, karena itu adalah sebuah kebaikan. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kita bisa ngisi tahu dan lain-lain, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau menyendiri di gunung, amar ma'ruf nahi mungkar siapa? Mau jenguk jenazahnya siapa? Nggak ada. Kalau di gunung. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, ditambahkan? Kalau tidak, insya Allah kita lanjutkan esok hari. Mudah-mudahan Allah mudahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amika fi majidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amal innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tilawatana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.